Selanjutnya saya akan menjelaskan pengolahan data dari modul 2 atau M2 atau pesawat Edward. Nah, di sini kita pertama-tama untuk pengolahan data untuk GLB dulu, gerak lurus beraturan. Yang pertama itu kita mencari kecepatan. Rumusnya Vn sama dengan Sn per Tn. S di sini itu jarak, T ini adalah waktu. Nah, karena kita kan mendapatkan 5 data, berarti ini misalkan ini V yang pertama, berarti ini jarak yang pertama dibagi waktu yang pertama, dan seterusnya. Dan jangan lupa satuannya yaitu meter per second. Yang kedua, yaitu kita membuat grafik S terhadap T. Caranya, kita itu mendapatkan jarak ada 5. Dan waktunya pun ada 5. Cara membuat grafiknya, kita sambungkan antar titik. Misalkan titik pertama di sini, titik kedua di sini, titik ketiga di sini, keempat di sini, dan kelima di sini. Kita tarik antar titik. Dan jangan lupa satuan dari S tersebut adalah meter dan satuan dari waktunya adalah second. Selanjutnya yaitu grafik kecepatan terhadap waktu. Sama seperti grafik yang sebelumnya, kita akan mendapatkan 5 kecepatan dari rumus yang sebelumnya. Misalkan kita di sini dapat V1, V2, V3, V4, V5 dan T-nya masih sama kayak yang di tabel. Sama cara membuatnya, sambungkan antar titik. Misalkan seperti ini, kita sambungkan seperti itu. Yuk. Untuk analisisnya, kalian harus membandingkan grafik S terhadap T dan grafik V terhadap T dengan literatur. Misalkan kalian mendapatkan gambar grafiknya seperti ini. Nah, sedangkan di literatur, misalkan harusnya berbentuknya linear seperti ini. Nah, kalian analisis kenapa bisa terjadi perbedaan. Kalian di situ sebutkan apa saja yang menurut kalian menjadi faktor grafik yang kita dapatkan dengan literatur itu dapat berbeda. Sama dengan grafik V terhadap T juga. Misalkan kalian dapatnya bentuknya seperti ini, sedangkan yang seharusnya seperti ini, misalkan. Nah, itu juga kalian analisis kenapa bisa sampai terjadi perbedaan antara yang kita dapatkan dengan literatur. Selanjutnya yaitu pengolahan data untuk GLBB. Nah, jangan lupa kalian melihatnya tabel yang kedua yang GLBB. Yang pertama, kita mencari kecepatan. Kecepatan ini satuannya meter per second. Rumusnya Vn sama dengan Sn per Tn. V di sini adalah kecepatan, S di sini jarak, T-nya adalah waktu. Jadi kalian akan mendapatkan V1 sampai dengan V5. Dilanjut, yaitu kita mencari percepatan yang rumusnya An sama dengan Vn per Tn. Nah, untuk mencari Vn, untuk mengisi Vn, kalian jangan melihat data GLB, melainkan kalian harus melihat data yang GLBB. Nah, di sini juga berarti kalian akan ada A1, A2, A3 sampai dengan A5. Untuk waktunya juga sama, ada 1, 2, 3, dan 5 sampai dengan 5. Dilanjut, kita membuat grafik S terhadap T, jarak terhadap waktu. Cara membuat grafiknya, kita menghubungkan titik koordinat. Misalkan kita jarak yang pertama ada di 1 meter, waktunya 2 second. Nah, kita menghubungkan antara 1 meter dengan 2 second. Jadi di sini titik koordinatnya. Ini untuk yang pertama, misalkan yang keduanya di sini, berarti dan seterusnya sampai ada 5 titik. Misalkan ini di sini. Nah, kita sambungkan antar titiknya. Nah, ini contoh. Selanjutnya, kalian membuat grafik
percepatan terhadap waktu. Cara membuat grafiknya sama seperti grafik yang sebelumnya, yaitu kita lihat yang A-nya dari data yang sebelumnya, dari yang kalian dapatkan berapa. Nanti misalkan di sini A1-nya, ini A1 dapat segini, misalkan T1-nya ada di sini. Sama kita hubungkan juga antara A1 dengan T1 dan seterusnya. Misalkan di sini ini untuk A2, ini A3, A4, ini A5 misalkan. Kita tinggal sambungkan antar titik. Nah, seperti itu. Dilanjut grafik kecepatan terhadap waktu. Kecepatan di sini adalah kecepatan yang di data GLBB, jangan di data yang GLB. Cara membuatnya sama. Kita bikin 5 titik. Misalkan yang pertama ini V1-nya di sini misalkan. Terus ini waktu yang pertamanya di sini T1, ini T2. Jadi kalian langsung menghubungkannya. Nah, ketemu antar titik misalkan. Ini yang V1, ini yang ketiga, yang keempat, yang kelima misalkan. Langsung gabungkan antar titik aja. Gitu. Nah, untuk pengolahan datanya sama seperti GLB, kalian membandingkan setiap grafik yang kalian buat dengan literatur. Misalkan grafik S terhadap T, kalian mendapatkannya bentuknya seperti ini, sedangkan di literatur seharusnya seperti ini. Nah, kalian analisis kenapa bisa sampai terjadi perbedaan grafik, analisis faktornya apa saja. Sama untuk grafik A, untuk grafik T juga kalian harus membandingkannya dengan literatur dan sertakan alasannya kenapa. Sekian untuk modul M2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.